Ketidakpuasan terhadap kinerja demokrasi di Indonesia meningkat sejak menjelang era reformasi. Sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan, mulai dari penculikan. Berdasarkan cuplikan video tadi terlihat bahwa demokrasi belum sepenuhnya teraplikasikan di Indonesia. Banyak masalah yang muncul seperti sulitnya mencari keadilan hukum bagi rakyat kecil dan krisis kesetaraan gender. Banyak hal yang perlu kita pelajari lagi, diantaranya 7 prinsip demokrasi, implementasi demokrasi Pancasila, pemberantasan kesenjangan sosial, dan peran anak muda dalam menegakkan demokrasi Pancasila di Indonesia. Dalam video ini, saya Wulan dan rekan-rekan saya, Ananda, Farhan, dan Yuliani akan membahas demokrasi di Indonesia sebagai feedback dari video berikut. Mari kita mulai pembahasannya. Masuk ke materi pertama, yaitu persamaan kedudukan dan peradilan bebas tidak memihak dalam pandangan demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu persamaan kedudukan, yaitu demokrasi yang bersumber dari Pancasila berisikan persamaan kedudukan di mata hukum, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, dan terdapat sistem demokrasi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dengan demokrasi tersebut akan tercapai tujuan hidup bernegara yakni kesejahteraan dan keadilan. Aturan persamaan kedudukan warga negara perlu diterapkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan antara warga negara dengan penyelenggara negara maupun dengan warga negara lain. Persamaan warga negara sejatinya telah diatur dalam UUD 1945. Persamaan kedudukan warga negara tercermin dalam persamaan hak yang diatur dalam pasal 27-34 UUD NRI tahun 1945 dan persamaan kewajiban yang diatur dalam pasal 30 ayat 1, 27 ayat 1, 28J ayat 1 dan 2, dan 23A UUD 1945. Yang kedua, adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Adanya peradilan bebas yang tidak memihak atau independent and impartial judiciary ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan jabatan atau politik maupun kepentingan uang atau ekonomi. Hakim tidak boleh memihak kepada siapapun, kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Kemudian, proses pemeriksaan perkara oleh hakim harus bersifat terbuka dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan. Hakim harus menghayati nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Keberadaan hakim dalam peradilan tata usaha negara harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip independent and impartial judiciary, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak dizolimi. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi jaminan hak asasi manusia dalam menjalankan fungsi demokrasi di Indonesia. Menurut David Hall, demokrasi membicarakan bagaimana hak asasi manusia mendapatkan pengakuan dan kebebasan. Jika diumpamakan, demokrasi dan HAM itu ibarat dua sisi mata uang yang sama. Tidak bisa hanya satu sisi yang maju, tetapi keduanya beriringan dan saling melengkapi. Jaminan atas HAM adalah hukum, bukan manusia, karena hukum dapat digunakan sebagai alat yang memiliki kekuatan untuk menghukum terhadap pelanggaran HAM, yaitu berupa sanksi yang tegas. HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 28A sampai J dan pasal 27 sampai 34. Negara berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundangan dan instrumen hukum lainnya yang menjamin terpenuhinya HAM bagi seluruh warga negara. Bahkan, Menhakim sendiri yang sering terjadi tidak diperbolehkan. Jika Menhakim sendiri, maka oknum yang melakukan adalah pelanggar HAM. Berikut contoh jaminan atas pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Masih lekat di ingatan kita kasus pelanggaran HAM yang dialami almarhumah Angelin atas penganiayaan yang dilakukan ibu angkatnya. Tersangka telah mengambil paksa hak hidup seseorang dan juga hak anak untuk dilindungi. Tersangka didakwa atas pelanggaran peraturan tentang pembunuhan berencana dan pelindungan anak dengan hukuman penjara seumur hidup. Inilah contoh jaminan HAM atas pelanggaran yang terjadi yang diberikan oleh negara. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Indonesia sebagai negara demokrasi mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi. Perlindungan hak tersebut telah diatur dalam UUD 1945, Pasal 28, Pasal 28E, dan Pasal 28F. Namun belakangan ini, kebebasan berpendapat menjadi topik teratas dalam ranah hiburan, sosial, maupun politik. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan survei terbaru tentang kebebasan berpendapat
yang dilakukan pada tanggal 11 hingga 21 Februari 2022 terhadap 1.200 responden. Hasil survei mengungkapkan sebanyak 62,9% masyarakat semakin takut untuk mengeluarkan pendapatnya karena merasa cemas akan terkena Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik atau dikenal dengan UU ITE. Bisa dilihat contoh lain dengan apa yang terjadi ketika para mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan pendapatnya. Kita tentunya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Terdapat kericuhan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian yang sedang mengawal demonstrasi. Terlepas dari adanya penyusup yang menyulut api di tengah-tengah mahasiswa, namun tetap saja hal tersebut menghilangkan niat baik mereka dalam menyuarakan pendapatnya. Kebebasan berpendapat menempatkan kita sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kewenangan untuk menyuarakan opini di muka umum. Namun, kebebasan bukan berarti bertindak sesuka hati, tetapi kebebasan yang sesuai dengan norma dan etika yang berlaku, sehingga apa yang dikeluarkan tidak berdampak buruk bagi diri kita maupun bagi orang lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi tanggapan pemerintah terhadap aksi demonstrasi mahasiswa dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Aksi demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Di Indonesia, menganut sistem demokrasi di mana ada beberapa ciri negara yang menganut sistem demokrasi, seperti diantaranya yakni terjaminnya hak kebebasan berpendapat, hak atas kesetaraan, dan lain-lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak fenomena yang membuat kita bertanya apakah kita benar berada dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagai agent of change, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi kepada pemerintah dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Lalu, bagaimanakah tanggapan pemerintah atas hal tersebut? Menurut pemerintah bahwa demonstrasi itu harus mendapat ruang sebagai sebuah kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin UUD 1945. Dalam pelaksanaan demonstrasi tetap harus ada dalam koridor batasan. Para mahasiswa serta Polri juga tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan seperti pemukulan dan pengeroyokan. Aksi demonstrasi harus dilakukan secara benar dan adil. Jika terbukti melakukan pelanggaran dengan aksi kekerasan, tentu harus diproses secara hukum. Sehingga aksi demonstrasi dalam penegakan demokrasi di Indonesia bukanlah suatu hal yang tidak diperbolehkan, hanya saja pihak mahasiswa serta pemerintah harus tahu batasan aksi demonstrasi agar tidak terjadi kericuhan dan kebebasan berpendapat.